Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up edisi Senin 10 Juli 2023. Mengawali pekan kedua di bulan Juli, indeks harga saham gabungan dibuka dan ditutup di zona hijau. IHSG ditutup semakin menguat di level 0,22% ke level 6.731,03. Respon pelaku pasar terhadap realisasi data pengangguran di Amerika Serikat menjadi sentimen pergerakan IHSG hari ini. Sementara dari dalam negeri, sentimen yang paling berpengaruh berasal dari data cadangan devisa Indonesia yang turun 1,8 miliar US dollar month to month ke 137,5 miliar US dollar. Secara sektoral, sektor properti menjadi penopang terkuat dengan kenaikan level 1,92%. Sementara sektor teknologi mengalami penurunan paling dalam ke level minus 0,73%. Selain kabar pergerakan pasar harian, dihimpun dari bisnis.com, ada sejumlah berita yang menjadi perhatian pembaca. 4 emiten baru resmi melantai di Bursa Efek Indonesia hari ini, Senin 10 Juli. Keempat emiten tersebut diantaranya, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk atau TGUK merupakan perusahaan makanan dan minuman yang beroperasi dengan kedai-kedai di pinggir jalan dengan merek Teguh. PT Graha Prima Mentari Tbk atau GRPM, yakni distributor resmi dari minuman berkarbonasi Coca-Cola yang area distribusi di Pekanbaru, Medan Deli, Medan Sunggal, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, dan Rembang. PT Karsurin Tbk atau CRSN merupakan perusahaan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi swasta. Dan PT Widian Jaya Krenindo Tbk atau WIDI, yaitu perusahaan penyewaan dan penjualan alat-alat berat, seperti row train crane, mobile crane, dan loader crane. Rentang harga IPO yang ditawarkan pun beragam, dengan yang terkecil Rp100 dan tertinggi Rp130 per saham. Sementara itu, sepanjang 2023, telah ada 49 perusahaan yang melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO. Sektor emiten yang mendominasi melakukan IPO, yakni barang konsumen primer dan teknologi. IPO dengan nilai terbesar 2023 masih dipegang oleh Grup Medco, PT Aman Mineral International Tbk yang mencatatkan saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia Jumat 7 Juli. Perusahaan tambang yang terafiliasi dengan PT Medco Energi Internasional Tbk itu melepas 6,32 miliar saham pada harga pelaksanaan Rp1.695 per saham. Alhasil jumlah seluruh nilai IPO Aman Mineral mencapai Rp10,72 triliun. Sayangnya, sebanyak 21 emiten yang baru melantai bursa sepanjang 2023 mengalami penurunan kinerja saham. Salah satu emiten bahkan berada di bawah level gocap atau Rp50. Informasi lain datang dari hasil fit and proper Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. DPR memutuskan Hasan Fauzi dan Agusman menjadi anggota Dewan Komisioner OJK baru periode 2023 hingga 2028. Agusman dinobatkan menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, dan Lembaga Jasa Keuangan atau LJK lainnya merangkap anggota DKOJK. Sementara itu, Hasan Fauzi menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Kripto merangkap anggota DKOJK. Beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah. Sinyal Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang masih akan menaikkan suku bunga 2 kali sebesar 25 basis poin atau 1 kali kenaikan 50 basis poin sebelum akhir tahun berimbas kepada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan, rupiah diprediksi akan mengalami tren pelemahan ke arah resisten sebesar Rp15.200. Di tengah prospek melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, harga emas antam maupun harga emas UBS baik ukuran 0,5 gram maupun 1 gram justru bergerak di tempat alias stagnan. Pelemahan juga terjadi pada harga batubara. Dinginnya harga batubara dipicu oleh tingginya persediaan di China sebagai produsen sekaligus konsumen terbesar dunia. Kondisi tersebut membuat sejumlah penambang domestik negeri Panda itu memangkas produksi dan menyerukan penghentian impor. Sementara itu, daftar pipeline Bursa Efek Indonesia menyebutkan ada satu perusahaan finansial yang mengantri IPO. Direktur Penilaian Perusahaan BI, I. Gede Nyoman Yetna menyebutkan, terdapat satu perusahaan perbankan yang masuk sektor finansial. Meski demikian, ia enggan merincikan perusahaan perbankan apa yang akan melakukan hajatan IPO. Di sisi lain, PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta mendapat lampu hijau dari DPRD DKI Jakarta untuk melantai di Bursa Efek.
DPRD DKI belum menemukan masalah yang patut dicurigai menjelang hajatan besar IPO Bank DKI. Sobat bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli, atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.